Shalom. Sekali lagi shalom. Saya berdoa, saya berharap agar kiranya keadaan kita baik-baik saja dan terus kita kuat di dalam Tuhan, dalam kita menghadapi setiap persoalan hidup kita, dan kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Kita kuat karena ada Tuhan. Kita kuat karena ada Tuhan. Jadi masalah apapun yang datang merintangi kehidupan kita, kita tidak perlu takut karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Itulah yang menjadi keyakinan Rasul Paulus ketika dia berkata, segala perkara dapat kutanggung bersama Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itulah yang menjadi keyakinannya, itulah yang menjadi penghiburannya, yaitu penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Banyak masalah, banyak tantangan yang dia hadapi. Ketika dia mengatakan itu pun dia sedang ada dalam tekanan, di mana dia sedang dipenjara. Dia menulis surat Filipi dari penjara, dan pada waktu itu dia tidak tahu ya hukuman apa yang akan diberikan kepada dia. Belum ada vonis yang diberikan kepada Rasul Paulus. Jadi dia menulis surat Filipi itu seakan-akan bahwa dia tidak akan lagi punya waktu atau kesempatan. Makanya luar biasa sekali. Surat Filipi itu salah satu surat yang sangat memberkati saya dan saya sangat mengagumi ya surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Dia mengajak agar jemaat Filipi itu hidupnya berpadanan dengan Injil atau sesuai dengan Injil. Filipi 1. Ya, Filipi 1 ayat 27. Agar hidup jemaat Filipi itu berpadanan atau sesuai dengan Injil. Karena itulah esensi dari kekristenan. Itulah panggilan kita menjadi Kristen, yaitu agar kita hidup sesuai dengan Injil. Nah, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul berubah dan berbuah. Berubah dan berbuah. Berubah dan berbuah adalah hakikat dan panggilan kita sebagai pengikut Yesus. Jadi tidak ada yang lebih kita persoalkan sebagai orang Kristen bagaimana selain kita berubah dan berubah. Harus ada perubahan yang kita alami dan buah merupakan verifikasi dari perubahan yang kita alami. Sekali lagi, berubah dan berbuah adalah hakikat dan panggilan kita sebagai pengikut Yesus. Jadi setiap hari kita bergumul, setiap hari kita melihat, mengintrospeksi diri kita, melihat diri kita dari hari ke hari, apa yang menjadi kelemahan, kekurangan kita. Jangan terlalu banyak melihat kelemahan, kekurangan, kesalahan orang lain dan terlalu banyak mengkritisi orang lain. Lihat diri kita, fokus pada diri kita, apa yang menjadi kekurangan kita, supaya setiap hari kita bisa menjadi semakin lebih baik. Itu jauh lebih penting daripada kita sibuk mengurusi orang lain. Terkadang mata, pikiran, dan mulut kita terlalu lebar ya dalam melihat dan membicarakan kesalahan orang lain, tetapi terlalu sempit dalam melihat kesalahan dan kekurangan diri kita. Hati-hati. Mari kita belajar untuk lebih banyak lagi waktu yang kita habiskan untuk mengintrospeksi diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang Kristen seperti yang diharapkan oleh Tuhan kita. Nah, kita tidak hanya dipanggil untuk menjadi percaya. Jangan menganggap keselamatan itu hanya sekedar percaya Yesus lalu selesai. Ada tanggung jawab yang harus kita penuhi sebagai orang Kristen. Ada tanggung jawab yang harus kita penuhi sebagai orang Kristen. Tidak selesai langsung tugas kita hanya ketika kita sudah percaya Yesus, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada panggilan. Kita tidak hanya dipanggil untuk menjadi percaya, tetapi kita juga harus memenuhi tanggung jawab kita dengan berubah dan berbuah setiap hari dengan kuasa firman dan rohnya. Mustahil kita bisa berubah. Apalagi kalau kita jahat sekali, sudah lama hidup dalam dosa, bertahun-tahun, puluhan tahun, gak mudah kita berubah. Langsung berubah, gak percaya saya. Itu by proses yang panjang, sakit, ya kan, bergumul hebat kita. Bagaimana kita tidak lagi masuk ke manusia lama kita, gak kembali kepada kubangan. Itu tidak mudah.
Meninggalkan dosa, kelaliman, sifat buruk itu sama sekali tidak mudah. Tapi at least ada dulu kerinduan besar dari diri kita. Ada kerinduan yang sangat besar. Sama seperti kerinduan Tuhan menyelamatkan setiap kita. Very big, very powerful. Nah, seharusnya kita juga sama. Jadi keselamatan itu jelas. Bukan hanya sekedar bagaimana supaya kita terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Tapi how to be like Christ. Itulah panggilan dari kekristenan. Itulah konsep keselamatan dalam kekristenan. Sebab kalau kita tidak memahami keselamatan dalam pengertian ini, tidak ada bedanya konsep keselamatan kita dengan agama-agama yang lainnya. Dangkal. Ya, very poor, miskin sekali. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana aku terhindar dari neraka dan diperkenan masuk surga. Ya, percaya Yesus, apalagi bagaimana supaya aku jadi kaya raya. Aku jadi orang hebat terkenal. Bukan itu esensi dari kita percaya Yesus dan diselamatkan. Tapi bagaimana kita kembali kepada rancangan Tuhan yang semula, di mana kita memiliki total submission, tunduk secara total. Dan satu-satunya pribadi yang berhasil menunaikan tugas ini adalah Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesuslah yang menjadi role model yang sempurna bagi setiap kita. Karena dialah yang sukses, dia yang sukses, ya, meraih standar itu. Mencapai rancangan yang Tuhan sudah tetapkan dari sejak semula, yaitu bagaimana kita tunduk kepada Allah secara total. Itulah keselamatan dalam kekristenan. Jadi bagaimana kita mengisi keselamatan, ya, mengisi keselamatan. Bagian Tuhan adalah menyediakan keselamatan. Keselamatan tidak mungkin tersedia kalau Tuhan yang tidak menyediakannya. Mustahil kita bisa selamat kalau Tuhan tidak mengerjakan keselamatan bagi setiap kita. Nah, inilah kedaulatan Tuhan. Disinilah anugerah itu, ya, diberikan bagi setiap kita. Bukan karena hebat kita, kekuatan kita, usaha kita, jasa kita, bukan. Memang karena kasih karunia Tuhan. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kasih karunia Tuhan. Tetapi ingat, setelah keselamatan itu disediakan, kita harus meresponinya. Kita harus meresponi keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Jangan merasa sudah selamat hanya karena sudah percaya Yesus. Karena kalau hanya sekedar mengakui statusnya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, ya, orang banyak juga mengakuinya pada umumnya. Bahkan roh-roh jahat juga mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Ya kan, suatu kali ada orang yang kerasukan, lalu roh-roh yang ada dalam orang itu ketakutan. Apa urusanmu anak Allah yang maha tinggi, apakah engkau hendak menghakimi kami sebelum waktunya? Ketakutan, mereka tahu Yesus itu adalah anak Allah, Yesus itu adalah Tuhan. Mereka sangat tahu, dan bukan hanya tahu, mereka gemetar. Yakobus 2 ayat 19, very clear. Kalau kamu percaya bahwa Allah itu satu, Esa, setan-setan atau roh-roh jahat juga percaya dan gemetar. Jadi kalau kita berpikir dan berharap kita selamat hanya dengan percaya Yesus sebagai Tuhan lalu selesai tanggung jawab kita, salah besar. Itu misconception. Itu konsep yang salah. Jadi ada tanggung jawab yang harus kita penuhi. Jangan kita terjebak pada kesalahan yang sama seperti yang dimiliki oleh orang Israel. Matius 3. Yuk, Matius 3 ayat 8 dan 10. Matius 3 ayat 8 sampai 10. Yohanes Pembaptis berkata begini. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini sebenarnya keras sekali ya teguran dari Yohanes Pembaptis. Dan dia memang dikenal sebagai seorang nabi yang sangat keras. Keras sekali tegurannya. Ya, kebenaran yang dia sampaikan itu benar-benar sangat menegur orang-orang Yahudi pada waktu itu. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Nah, mengapa dengan begitu keras Yohanes Pembaptis menegur mereka? Karena mereka ini adalah orang-orang yang merasa dirinya selamat
hanya karena mereka keturunan Abraham, hanya karena mereka itu adalah umat pilihan, punya hukum Taurat. So they think that they are so special. Mereka berpikir bahwa mereka itu sangat spesial, istimewa. Mereka berpikir mereka otomatis diperkenankan oleh Allah hanya karena mereka keturunan Abraham. Padahal keberadaan mereka dan status mereka itu berbanding terbalik, jauh kali. Hidup mereka tidak sesuai dengan status mereka. Jadi sangat tegas dan keras Yohanes Pembaptis menegur mereka. Sama halnya dengan kita. Jangan merasa diri kita spesial, istimewa di hadapan Allah hanya karena kita sudah percaya Yesus. Hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Menghasilkan buah pertobatan. Harus berbeda dong hidup kita dari tahun-tahun yang sebelumnya. Dari 1 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Jangan tetap sama, apalagi makin kacau, makin jahat, makin hancur. Jangan dong. Harus berbeda dan kita harus menunjukkan perbedaannya. Ya, perubahan hidup mengarah seperti Yesus adalah resolusi dari setiap tahun yang gak boleh berubah. Silakan saja kita punya resolusi setiap tahunnya. Tapi ada satu resolusi yang gak boleh berubah. Bagaimana hidup kita semakin mengarah kepada Kristus, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ini resolusi yang gak boleh berubah. Gak ada yang salah dengan kita kaya, sukses, semakin hebat, merindukan itu gak jadi masalah. Tapi jangan tergantikan dong kerinduan kita untuk kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Sehingga kalaupun kita menjadi kaya, kita nggak rusak. Kita nggak sombong. Ketika kita jadi orang hebat, kita nggak lupa Tuhan. Amin. Amin. Iya. Jadi status dan keberadaan. Jadi keberadaan kita harus mencerminkan status kita. Apalagi status kita itu anak Allah, nggak main-main. Anak presiden tidak bisa main-main, tidak boleh sembarangan dia menjalani kehidupannya. Bisa bahaya. Bisa bahaya, karena dia anak presiden. Anak presiden aja harus hati-hati betul dia dalam menjalani kehidupannya. Harus dia jaga betul hidupnya, sikapnya, karakternya, sifatnya, mulutnya, pikirannya. Jangan main-main, tindakannya harus hati-hati betul. Apalagi kita anak Allah. Jangan main-main, anak Allah. Pencipta yang punya alam semesta yang menciptakan kita. Holy, He is holy. Dia kudus. Kalau dia kudus kita harus mencerminkan karakternya. Gak main-main. Kita mengakui Allah itu ada, tunjukkan dong bahwa Allah itu ada, Allah itu benar lewat hidup kita. Ini cara terbaik untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang benar. Lewat apa? With our life. Lewat hidup kita, with our quality. Dengan kualitas hidup kita. Itu cara terbaik. Bukan lewat mujizat yang kita alami. Bukan lewat berkat kelimpahan yang kita alami. Kalau saudara bersaksi bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu benar, karena Anda mengalami mujizat, agama-agama lain pun punya kesaksian yang sama. Betul enggak? Saya diberkati dengan melimpah, agama-agama lain juga punya kesaksian yang sama, bahkan tidak perlu beragama. Faktanya banyak orang di luar sana nggak beragama, nggak percaya Tuhan, non-Kristen tapi bisa kaya raya. Masa kita membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar lewat hal-hal yang seperti itu? Very pure, very poor, miskin sekali, dangkal. Tapi kita harus mampu membuktikan bahwa beda sekali keyakinan kita, beda sekali kepercayaan kita lewat hidup kita. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Tidak berlaku sombong. Penuh dengan kasih. Kasih di atas segalanya. Lewat karakter kita. Kalau kita hebat, banyak orang hebat di luar sana. Yang dengan kemampuannya, bakatnya bisa ke atas puncak. Tapi hanya orang yang berkarakter yang bisa bertahan di atas puncak. Dan pastikan bahwa kita adalah orang yang bukan hanya sekedar berbakat, tapi berkarakter. Amin. Amin. Berkarakter seperti Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Roma 3. Di kitab Roma, ya surat Roma, itu Paulus membangun teologi rekonsiliasi antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Teologi rekonsiliasi. Jadi Paulus itu di surat Roma juga memberikan teguran yang keras sebenarnya kepada orang Yahudi yang telah menjadi Kristen. Karena sama konteksnya, ya, esensinya dengan Matius 3 tadi. Mereka itu merasa diri mereka eksklusif.
Mereka itu merasa diri mereka eksklusif. Hanya karena mereka itu keturunan Yahudi, umat pilihan, keturunan Abraham. Hanya karena mereka punya hukum Taurat. Mereka merasa diri hebat, istimewa. Dan mereka itu adalah bangsa yang paling hebat, paling istimewa di mata Allah. Oh tidak, kata Rasul Paulus. Di Roma pasal yang kedua, Paulus menegaskan di sana bahwa keselamatan kita gak bergantung pada apa status kita, gak bergantung pada hukum Taurat yang kita punya. Ini konteksnya bangsa Israel. Bukan hukum Taurat yang menyelamatkan, bukan karena kamu umat pilihan kamu diselamatkan. Di Roma 3, Paulus berkata apa? Paulus berbicara tentang apa? Di Roma pasal yang ketiga. Itu menarik sekali. Bahwa semua orang berdosa. Jadi kamu sekalipun orang Yahudi, umat pilihan Allah, punya hukum Taurat, keturunan Abraham, kamu juga orang berdosa. Nah, Kristus itu bukan hanya mati untuk orang non-Israel, tapi juga untuk orang Israel. Yang bertobat itu bukan hanya orang non-Israel, tapi juga orang Israel. Kamu pun harus bertobat. Dan menerima Yesus dibenarkan karena iman, Roma pasal yang ketiga. Jadi pertobatan itu sangat urgensi sifatnya, mendesak. Dan itu harus dialami dan diperkarakan oleh semua orang tanpa terkecuali. Termasuk kita semua yang sudah percaya Yesus. Lama kita jadi Kristen. Tapi kita harus buktikan dong bahwa kita adalah seorang yang sudah lama percaya Yesus. Dengan pertumbuhan iman. Lewat kualitas kehidupan. Lewat karakter kita, perkataan kita. Di mana kita gak sembarang ngomong. Gak sembarang bertindak. Gak mudah lagi jatuh dalam dosa. Bukan tidak bisa jatuh dalam dosa. Bisa. Tetapi hidup dalam dosa tidak bisa. Kita percaya Yesus satu kali, tapi bertobat setiap hari. Amin. Percaya Yesus satu kali, bertobat setiap hari. Saya tidak katakan bahwa kita tidak bisa dalam dosa, tapi kita tidak bisa terus-menerus hidup dalam dosa. Itu namanya doyan. Kalau sampai terus-menerus hidup dalam dosa, itu namanya doyan. Berarti belum sungguh-sungguh percaya. Hati-hati bisa ditebang. Roma pasal 11 bisa dipotong. Roma pasal 11 ya. Saya senang sekali menggali surat Roma sama Filipi. Zaitun asli itu bangsa Israel. Zaitun asli saja bisa dipotong karena ketidaksetiaan, ketidaktaatan, pemberontakannya. Zaitun asli dipotong. Apalagi kita zaitun liar. Kita ini zaitun liar. Roma pasal 11. Yang dicangkokkan karena iman. Zaitun asli aja bisa dipotong. Bisa gak kita kehilangan keselamatan kita? Bisa dong, kita bisa bernasib yang sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Kalau kita memberontak, tidak setia, tidak taat. Tapi kan saya percaya Yesus, saya kan umat pilihan. Loh, bangsa Israel umat pilihan? Bisa dipotong? Kita apa juga sama? Gak usah jauh-jauh deh, 1 Korintus 9 ayat 27. Paulus hebat gak? Paulus hebat gak? Hampir setengah dari perjanjian baru dia yang tulis. Ada berapa kitab perjanjian baru? Ada 27 kitab. Hampir setengah perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Hebat enggak? Intelektualitasnya jangan diragukan. Aduh, sangat menguasai hukum Taurat. Dari sisi karunia-karunia juga jangan diragukan. Sapu tangannya saja bisa menyembuhkan. Bayangkan. Ya, tapi jangan dikembang luaskan. Ada tuh orang-orang tertentu tuh. Dia kan pakai sepatu untuk menyembuhkan orang. Ya Allah. Jangan Bang, ngapain? Tuhan tidak suruh, jangan. Ya. Tapi ingat juga, itu sapu tangan Rasul Paulus, bukan sapu tangan kita, Pak. Sapu tangan Rasul Paulus itu menyembuhkan kalau kita mempingsankan. Apalagi sudah dipakai berminggu-minggu. Ya Allah. Jangan. Dalam nama Yesus. Yang ada bukan sembuh, pingsan. Makin parah sakitnya. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9:27. Apa kata Rasul Paulus? Boleh ditampilkan kalau ada ayatnya. 1 Korintus 9:27. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil aku sendiri tidak ditolak loh. Aku melatih tubuhku.
Mungkin nggak ini ya? Jadi nggak ada orang yang otomatis masuk surga hanya karena sudah percaya Yesus tanpa ada pembuktian lewat kualitas hidup yang dia jalani. Harus mengalami pertobatan dong. Hasilkanlah buah sunnah yang pertobatan. Jelas itu Matius 3 dan surat Roma yang tadi sudah saya jelaskan, saya uraikan satu persatu. Nggak ada orang yang otomatis masuk surga. Pembuktian. Buktikan. Ya, lewat hidup kita. Nggak ada. Contoh ini ya. Percaya nggak Bapak Ibu? Ini badan saya begini, tapi jangan diketawain. Percaya nggak dalam waktu 1 hari 2 hari langsung sispek? Hah? Mujizat masih ada kan? Jangan gitulah Bapak Ibu. Aduh, jahat kali. Iya kan, lantang sekali bilang tidak. Tidak. Biasa aja Pak. Tidak gitu aja. Lembut lah. Nggak mungkin Pak. Jangankan seminggu, jangankan 1 hari, seminggu pun nggak mungkin, betul nggak? By proses. Angkat barbel 1, 2, 3 tiap hari. Iya kan? Iya. By proses. Olahraga, lari pagi, jaga pola makan, jaga pola hidup dan lain sebagainya macamnya. By proses. Nah sama juga keselamatan juga by proses kok. Ya, ingat kalau tersedia keselamatan itu bukan usaha kita, itu usaha Tuhan. Tapi meresponi keselamatan yang Tuhan sudah sediakan, itu bagian kita, bukan bagian Tuhan. Tapi Tuhan membantu kita lewat Roh Kudus dan Injilnya. Bisa ditangkap? Bisa ditangkap? Nah, sekelas Rasul Paulus saja, tiada henti-hentinya dia melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya. Bibirnya, pikirannya, tindakannya, gak henti-hentinya dia melatih semuanya itu. Sekelas Rasul Paulus. Dan dia tidak merasa bahwa dia pasti otomatis selamat hanya karena dia seorang rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Enggak. Jelas kok kata-kata di sini. Jangan sendiri aku ditolak. Jangan sampai ditolak. Loh Rasul Paulus saja bisa berpikir begini. Bagaimana mungkin kita bisa berpikir bahwa aku gak mungkin ditolak karena aku percaya Yesus. Kita lebih hebat dari Rasul Paulus kah? Lebih hebat? Ada di sini yang merasa lebih hebat dari Rasul Paulus? Boleh angkat tangan, habis itu angkat kaki. Tidak ada. Ini Rasul luar biasa, salah satu Rasul yang paling hebat ya dia ini. Paling cerdas ya dia ini. Luar biasa sekali hidupnya bahkan. Nah harus kayak Rasul Paulus kita. Ini salah satu contoh pengikut Yesus yang radikal. Nah harus seperti ini kita. Waktu sebelum bertobat, gak setengah-tengah. Jadi ketika sebelum bertobat gak setengah-setengah jahatnya. Waktu sudah bertobat gak setengah-setengah berjuang untuk hidup seperti Yesus. Harus begini kita. Jangan setengah-setengah Pak. Kalau jahat-jahat sekalian Pak, rusak-rusak sekalian Pak. Jangan sebagian rusak, sebagian benar. Amin, jangan setengah-setengah. Ya cukup yang itu yang setengah-setengah. Enggak kuat. Kita apa jangan? Pria sejati sama pria setengah jadi itu kan bisa dibedakan. Ya kalau angkat barbel kan jelas 1, 2 sejati. Kalau yang setengah jadi kita di 1, 2 sampai lidahnya keluar 3. Ya kan? Kalau pria sejati lihat kotoran di kakinya kelihatan. Kalau setengah jadi, itu setengah jadi. Kalau nggak kelihatan pada waktu hidup, terlihat pada waktu dia mati. Kalau yang sejati begini, kalau yang setengah jadi begini. Aduh ya Allah. Aduh. Saya tuh pernah tuh lihat. Aduh nggak mungkin banget dia setengah jadi. Mukanya beringas. Wah besar badan. Jauh lebih besar 3 kali lipat dari saya. Bayangin 3 kali lipat. Ini di gereja ini. Di depan saya persis. Waduh. Wajahnya beringas. Tapi pas nyanyi dong. Pas lagu pujian itu Tuhan Yesus baik. Baru kelihatan. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat. Saya di belakang. Ya Allah mati. Saya begini. Aduh, asli saya gak ada berjata lihat dia.
amat baik, selama-lamanya Yesus baik. Aduh, tapi semangat sekali dia memuji Tuhan. Yesus baik, amat baik, ya Allah. Ya kan terlihat sama dengan kita, terlihat kok kalau kita sungguh-sungguh percaya atau tidaknya. Terlihat lewat kehidupan kita. Sorry Bapak Ibu. Pasti akan terlihat lewat kehidupan kita. Nah, kita benar harus memperlihatkan kualitas iman kita bahwa kita sudah dengan benar percaya Yesus, dengan benar beriman. Seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Jadi mengerjakan keselamatan kita juga harus dengan serius. Filipi pasal yang kedua, 12, 13 dan selanjutnya. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Takut dan gentar. Nah, dalam pesan yang disampaikan oleh Perjanjian Lama, tidak jarang Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk bertobat. Ini konsep pertobatan dalam PL dan PB. Tidak jarang Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk bertobat. Dan kita tahu dan kita setuju atau sepakatlah, luar biasa kebaikan Tuhan bagi bangsa Israel. Dan juga bagi setiap kita. Tahu lagu itu enggak? All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Jadi, pernah dengar bro? Jadi Tuhan itu baik sekali. Dan Dia selalu menyatakan kebaikannya. Bahkan ketika kita jatuh, ketika kita tidak setia, ketika kita memberontak, menyakiti perasaannya, Dia tetap menyatakan kebaikannya. Nah, seharusnya kebaikan Tuhan cukup membuat kita tidak lagi mudah jatuh dalam dosa. Amin. Orang yang benar-benar menghayati, merenungkan kebaikan Tuhan tidak mungkin gampang jatuh, mudah jatuh, gampang gagal. Amin. Untuk itu setiap hari kita harus merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan kasih Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Saya nggak percaya ada orang bisa berubah tanpa perenungan. Amin. Saya nggak percaya ada orang bisa berubah tanpa perenungan. Jadi kita harus serius merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dapat kesempatan untuk mendengarkan kebenaran, mendengar khotbah, itu anugerah. Tetapi tidak otomatis mengubahkan hidup kita. Kita harus meresponinya. Belajar dari Lukas pasal yang ke-8 itu tentang seorang penabur. Bagaimana kita harus menjadi tanah yang baik dengan menghidupi setiap kebenaran yang kita dengarkan. Amin. Dalam pesan yang disampaikan oleh PL, tidak jarang Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk bertobat berkali-kali. Dan sabarnya Tuhan itu begitu luar biasa. Kalau kita cross check ke PL ya, aduh luar biasa kali kebaikan Tuhan, kesabaran Tuhan. Kayak lagu yang diciptakan oleh Pak Erastus, sabarnya Tuhan. Sabarnya Tuhan. Ada teksnya enggak? Mengajariku memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Dihajar untuk berubah seperti bangsa Israel. Menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya. Ini dia, dahsyat sekali kalimat ini. Kala ku jatuh diangkatnya
Dia sabar, diampuni dosa-dosaku, diampuni lukaku lembut dibabatnya hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidupku tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku menjadi. Sekali lagi, kalau aku jatuh, kalau aku jatuh, dosaku diampuni, lukaku pulih kembali. Seperti Dia, hidup kudus, tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku menjadi alat terbaiknya. Ya, cara terbaik untuk kita menyenangkan hati Allah kita, cara terbaik untuk kita memuliakan namanya adalah dengan kita hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Setiap hari kita punya kesempatan untuk berbuat dosa, ada godaan. Setiap hari kita berhadapan sama orang-orang yang sangat menjengkelkan. Tapi itu semua adalah kesempatan untuk kita menyenangkan hati Allah. Amin. Itu kesempatan untuk kita berbuat dosa, itu juga kesempatan untuk kita menyenangkan hati Allah dengan kita gak mengindahkan semuanya itu. Amin. Iya. Harus berani dengan tegas kita menolak. Kalau kita yang sudah terlanjur jatuh, ingat, kalau kita yang sudah terlanjur jatuh, jangan terlalu dalam dan terlalu jauh kita terjatuh. Kalau kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, segera untuk meresponinya sebelum terlambat. Sebelum terlambat. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, jauh lebih besar kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Tapi jangan jadi mempermainkan kasih karunia Tuhan. Kalau kita minta ampun, sertai dengan pertobatan. Amin. Sebab kalau hanya sekedar kita minta ampun tanpa pertobatan, kita hanya akan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Amin. Ya. Mari kita bertobat dari semua hal. Perkarakan dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Kesalahan yang fatal yang pernah kita lakukan, perkarakan semuanya itu. Belajar untuk introspeksi diri. Jangan dikuasai oleh ego, karena ego itu yang menjadi penghambat terbesar untuk kita berubah, bertobat. Sekalipun kita seorang rohaniawan, seorang hamba Tuhan, kita juga harus bertobat kalau kita salah. Apalagi kalau kesalahan yang kita lakukan itu fatal. Ini gimana kita mau jadi berkat? Gimana kita bisa mau berubah? Mengakuinya saja tidak, apalagi memperbaikinya. Menyadarinya saja tidak, apalagi memperbaikinya. Jangan dong. Ingat Daud seorang raja, ditegur oleh siapa? Nabi Nathan. Bisa dipancung itu Nabi Nathan karena mengoreksi, mengkritisi dia. Bisa dipancung, dibunuh pada waktu itu. Tapi lihat seorang Daud dengan keagungannya, dengan kekuasaannya, dia menunjukkan integritasnya. Dengan dia mengakui dosanya, kesalahannya, dan dia bertobat. Ini dong yang luar biasa. Tahu nggak pekerjaan terberat dari seorang hamba Tuhan apa? Tahu nggak pekerjaan terberat dari seorang pendeta? Bukan bangun gereja. Bukan bagaimana memperbanyak jemaat supaya ada pelipat gandaan dalam segi jiwa-jiwa atau jumlah orang. Bukan itu pekerjaan terberat dan terutama dari seorang hamba Tuhan atau pendeta atau gembala. Tapi bagaimana menjadi teladan. Betul nggak? Bagaimana menjadi teladan. Nggak gagal kita kok kalau jemaat kita nggak banyak. Nggak gagal.
Gagal kita, kalau apa? Kalau kita gagal jadi teladan. Harus serius memperkarakan apa yang kita sampaikan, apa yang kita dengarkan. Termasuk saya sebagai yang menyampaikan kebenaran firman ini, saya juga serius. Saya bukan tidak tergoda, saya juga bisa tergoda. Saya manusia biasa yang bertubuh daging, yang sangat bisa jatuh dalam dosa. Tapi saya melatih diri saya, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Melatih diri saya, agar saya tidak terjatuh dalam dosa. Tidak mudah, tapi Tuhan pasti menyertai setiap kita yang sungguh-sungguh serius memperkarakan kebenaran firman ini. Jadi mari kita bersama-sama bertobat, mari kita bersama-sama berubah dan menghasilkan buah pertobatan, buah penginjilan, dan buah roh. Buah roh, bukan bahasa roh. Jangan bersedih hati hanya kita nggak bisa berbahasa roh, meskipun kita gereja Pentakosta atau karismatik. Nggak sebuah kewajiban, nggak sebuah keharusan untuk kita bisa berbahasa roh, tapi harus dan wajib bagi setiap kita untuk menghasilkan buah roh. Yang setuju katakan amin. Apalah artinya kita bisa berbahasa roh, tapi nggak ada kasih, nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera, nggak ada penguasaan diri, nothing. Iya. Gak sedikit gereja yang terjebak pada kesalahan penafsiran Alkitab, melakukan sebuah kegiatan yang sama sekali tidak ada dasar alkitabiahnya, seperti les bahasa roh. Di mana Pak Alkitab mengajarkan les bahasa roh, Pak? Harus berbahasa roh, kalau nggak berbahasa roh nggak dewasa rohani, nggak masuk surga. Di mana Pak Alkitab ngomong begitu, Pak? Nggak ada, Pak. Lalu les bahasa roh, bilang dada, bilang di, gabungkan dadi dada, dadi dada. Dada, Pak. Jadi ajak orang untuk bukan berbahasa roh, menghasilkan buah roh. Iya dong, harus ada kesabaran. Amin. Amin. Iya, ibu-ibu, bapak-bapak, semua kita di sini belajar untuk sabar, menahan diri. Tunggu waktunya Tuhan, semuanya akan indah pada waktunya. Amin. Semuanya akan indah pada waktunya. Kalau kita belajar untuk bersabar. Memang bersabar itu memang hal yang paling melelahkan, Pak. Iya, hal yang paling melelahkan bersabar. Hal yang paling sulit bersabar. Sabar. Ya kan, belum dapat jodoh, sabar. Amin. Anda bukan jomblo tapi single. Ya kan, jomblo itu nasib, single itu pilihan. Yes. Terhibur sekali bilang yes. Saya juga masih single, Pak. Pilihan. Itu bukan nasib. Ya kan? Yang penting pada akhirnya kita dipertemukan oleh Tuhan dengan yang terbaik. Amin. Iya. Cariin cinta Tuhan. Dan sebelum kita cari cinta Tuhan, kita dulu yang harus belajar jadi cinta Tuhan. Amin. Iya. Kita kan egois kadang-kadang. Kita ingin mendapatkan yang lebih baik, tapi kita nggak jadi yang lebih baik untuk bisa didapatkan orang. Padahal kan kita harus mengoreksi diri dulu, jadi pribadi yang baik, yang lebih baik dan yang terbaik. Iya. Apakah kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Oh, jadi rebutan orang seperti ini. Amin. Kok jadi ngomong jodoh sih? Aduh Tuhan. Iya. Jadi siapapun kita harus belajar untuk tidak dikuasai oleh ego. Ego itu bahaya. Masalahnya kan manusia itu dulunya kan God sentris. Setelah jatuh dalam dosa jadi egosentris, berpusat pada diri sendiri. Jadi kita bergumul bagaimana mendeskripsikan kebaikan, kebahagiaan menurut versi kita, bukan versinya Tuhan. Jadi bahaya sekali kalau kita egosentris, berpusat pada diri sendiri. Itu esensi dari ego. Jangan dong kita berpusat pada diri sendiri. Jangan jadi orang yang egois. Tapi jadilah orang yang seperti yang saya sampaikan tadi, berjuang untuk menghasilkan buah pertobatan, buah penginjilan, dengan kita bersaksi di tempat di mana kita berada lewat apa yang Tuhan sudah percayakan, dan menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan terakhir penguasaan diri. Jadi bangsa Israel itu sering sekali berpaling dari Tuhan dengan pemberontakan dan ketidaksetiaannya. Namun Tuhan memakai berbagai macam tokoh dan cara untuk membawa bangsa ini kembali kepadanya.
Waduh, luar biasa kasih Tuhan, luar biasa kebaikan Tuhan, luar biasa kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan bagi bangsa Israel, kesabaran Tuhan. Luar biasa. Untung Tuhan kita itu gak seperti wasit sepak bola yang hanya punya 2 kartu kuning. Untung Tuhan kita itu banyak kartu kuning. Betul gak? Karena kesalahan kita itu lebih dari 2 kali. Puluhan, ratusan kali. Coba cuman hanya 2 kartu kuning Tuhan. Gak ada di antara kita yang masih hidup sampai sekarang ini, Pak. Betul gak? Gak ada apa, putus. Mate mau. Kalau udah hanya 2 kartunya. Ini banyak. Ini kan buat salah kartu kuning, prit. Buat salah kartu kuning, prit. Buat salah lagi sampai kelima kali, prit. Tapi ingat, kesabaran Tuhan ada batasnya. Dia menunggu pertobatan kita, dia menunggu kita kembali. Kalau kita gak kunjung kembali, dihajar kita oleh Tuhan. Sampai pada titik tertentu, Tuhan membiarkan kita. Oh, kasih karunia Tuhan itu besar sekali. Kasihnya itu luar biasa besarnya. Tapi jangan menyalahgunakan kasih karunia Tuhan dan kesabaran Tuhan. Sama seperti anak bungsu ya, Lukas pasal yang ke-15. Itu ketika anak itu minta harta warisan kepada orang tuanya, sebelum meninggal, sebelum mati, itu kurang ajar sebenarnya, keterlaluan itu. Ya, harta itu baru kita dapatkan setelah orang tua meninggal. Ini sebelum meninggal dia minta, itu sama dengan dia mengharapkan bapaknya cepat mati. Yang begini-begini bertobat, Pak. Ya, minta harta warisan sama bapak belum meninggal, Pak. Bagikan. Mengharapkan itu dalam konteks budaya Yahudi. Coba dia pergi, dia jual hartanya itu, dia habiskan, dia pesta pora dan sebagainya macamnya. Akhirnya jadi apa dia? Jadi apa? Oh, sengsara sekali. Ini kan makan gak makan, akhirnya dia bekerja di seorang yang kaya, tuannya, ini kan jadi ternak babi, ternak pinahan, ternak pinahan. Itu pun kelaparan, waktu dia lapar, dia memakan ampas babi, gak dikasih, coba bayangkan. Jahat sekali ini orang. Si bungsu ini jahat sekali, tetapi sejahat-jahatnya dia, dalam tanda petik, maaf, sebreseknya dia. Sebesar apapun kesalahan dan dosa yang dia lakukan, tangan bapaknya tetap terbuka untuk dia ketika dia mau kembali. Sama dengan kita, tangan Tuhan terbuka. Nah, Tuhan menanti kita. Nah, sampai kapan kita masih terus hidup dalam dosa? Mau sampai kapan kita terus menyakiti perasaan Tuhan dengan tindakan pikiran kita, pembelaan, pembenaran diri kita? Mau sampai kapan? Ada batasannya dong. Kalau sampai kita pada akhirnya binasa, itu bukan salah Tuhan. Jangan perdebatkan maha kasihnya Tuhan. Tuhan itu kan maha kasih, gak mungkin dia membinasakan kita. Oh, salah besar. Tuhan itu maha kasih, tapi ingat dia juga maha adil. Dia menghukum setiap orang yang bersalah dan tidak mau kunjung bertobat. Itu keadilan Allah. Amin. Mari kita belajar. Jadi jelas sekali ya, dalam PL pun Tuhan mengungkapkan, menyatakan kebaikannya dengan begitu luar biasa. Dia sabar. Tapi dia sangat merindukan pertobatan kita kembali kepada dia. Seperti Tuhan memakai Nabi Yeremia dalam Yeremia 8 ayat 4-7. Tuhan pakai Nabi Yeremia untuk memperingatkan bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan. Apalagi di konteks perjanjian baru. Waduh, konsep tentang pertobatan lebih jelas lagi. Perjanjian baru mengarahkan kita pada maksud dan tujuan yang lebih jelas dan terang tentang pertobatan, yaitu bagaimana kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. PL hanya mengarahkan pertobatan kita kepada Allah, dan Taurat adalah sarana yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Tetapi perjanjian baru mengarahkan kita kepada sesuatu yang lebih jelas lagi, dengan mengarahkan kita kepada Yesus dengan Injil dan Roh Kudus sebagai penuntunnya. Ada Roh Kudus yang diberikan bagi setiap kita. Jadi kita harus berubah. Kita harus bertobat. Berubah adalah panggilan mendasar dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan perubahan itu mengarah atau berpusat kepada Kristus. Jadi sebagai orang Kristen kita harus kristosentris, berpusat pada Kristus. Ya, dimulai dan diakhiri dengan Kristus. Ibrani 12 ya. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa yang mengaku mengenal dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kalau kita mengaku Yesus
sebagai Mesias, sebagai Tuhan, maka konsekuensinya adalah kita mengikutinya. Mengikutinya melalui dua keharusan tindakan yang berkaitan. Yang pertama, sangkal diri. Ini jelas. Hidup tidak lagi berpusat pada diri kita sendiri, tetapi berfokus hanya kepada Yesus. Galatia 2 ayat 20, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Menyangkal diri berarti selalu melihat Yesus dengan setia, melihat Yesus dan mengikuti Yesus dengan setia, berjalan di belakangnya. I have desire to follow Jesus, no turning back, no turning back. Dia di depan kita, kita mengikuti dia, dan tidak ada kata kembali ke belakang. Yesus menjadi pusat hidup kita, bukan lagi keinginan dan kehendak diri. Yang kedua, pikul salib. Pada zaman Yesus, memikul salib merupakan perjalanan menuju kematian. Menuju kematian. Pikul salib berarti mati terhadap manusia lama dan mati terhadap nafsu duniawi. Mati terhadap dosa dan hidup bagi Yesus. Itu menjadi semboyan Rasul Paulus dalam surat Filipi. Filipi 1 ayat 21. Hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup bagi Kristus dan kita harus mematikan dosa. Semakin dekat dengan Kristus, semakin kita jauh dari dosa. Semakin kita dekat dengan dosa, dalam berbuat dosa, semakin kita jauh dari Kristus. Yang mana yang menjadi pilihan kita? Life is a choice. Hidup ini adalah pilihan. Baik atau tidaknya kita bergantung pada pilihan dan respon kita. Tuhan pasti menolong setiap kita yang sungguh-sungguh mau berubah menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri.